Shalom sahabat aku dan dia. Puji Tuhan, saya Anis Priambodo dapat bersama Anda dalam 15 menit ke depan. Kali ini saya akan membahas tentang Dia tidak berubah. Siapakah Dia? Mari kita mencari tahu. Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Sahabat aku dan dia, saya ingin kita belajar tentang Allah yang tidak berubah, sebagaimana dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Maleakhi 3 ayat 6a, bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dalam hal apakah Dia tidak berubah? Dalam hakikatnya sebagai Allah, tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Dalam keputusannya, Allah dapat berubah. Ulangan 23 ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Dalam penjelasannya, Ibu Rita Wahyu menjelaskan begini. 2 ayat di atas mendukung bahwa Allah itu berubah. Allah yang sebelumnya menjadi sekutu berubah menjadi seteru. Allah yang sebelumnya melemparkan kutuk berubah menjadi Allah yang memberkati. Dari satu sisi, Tuhan Allah memang tidak berubah. Tetapi, apanya yang tidak berubah? Tuhan Allah jelas bukan patung yang tidak bergerak, tidak berubah. Allah itu dinamis. Jika manusia setia kepadanya, Allah pasti senang. Tetapi, coba kalau manusia itu murtad, apakah Allah tetap tidak berubah? Bahwa Tuhan Allah tidak berubah atau tetap sama tidak berarti bahwa Dia tidak bergerak, seperti gunung atau batu yang mati. Tuhan tidak berubah itu bermakna hakikatnya atau zatnya tidak berubah, tetapi sikapnya dapat berubah sewaktu-waktu. Jika hakikat atau zat Allah itu maha kuasa, maka hakikat ini akan tetap sama sampai kapanpun. Jika hakikat Allah adalah maha kudus, maka hakikat ini tidak akan berubah. Hakikat tidak dapat disamakan dengan sikap. Perhatikan bagaimana perubahan sikap Allah terhadap Raja Saul. Meskipun Allah memanggil Saul menjadi raja, tetapi karena tindakan Saul, maka Allah berubah sikapnya. Dia meninjau kembali keputusannya yang telah diambil. Oleh karena itu dikatakan dalam Alkitab bahwa Allah menyesal. Allah bisa berubah sikap terhadap janjinya. Sebab tidak semua janjinya itu tanpa syarat. Tetapi ada yang ditentukan oleh syarat, yaitu kesetiaan umat kepada dirinya. Sebagai contoh, Allah pernah berjanji kepada Daud dan Salomo sebagai berikut. 1 Raja-Raja ayat 3-5. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar,
dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Allah berjanji tinggal di Yerusalem, yang di sana terdapat bait sucinya untuk selama-lamanya. Tapi perhatikan ayat ini, Yeremia pasal 6 ayat 6. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum, hanya penindasan saja di dalamnya. Apabila kita membaca kitab Yehezkiel, dikatakan bahwa kemuliaan Allah meninggalkan Yerusalem dan bait suci. Allah yang mulia tidak bisa kompromi dengan dosa. Dosa dan kemuliaan Allah tidak mungkin bersatu. Di mana ada dosa, di situ kemuliaan Allah menjadi sirna. Sebaliknya, di mana ada kemuliaan Tuhan, di situ ada kekudusan, dan hukum Allah ditinggikan. Jadi, Allah bisa saja berubah sikap karena dosa dan pemberontakan manusia. Benarkah Allah tinggal di Yerusalem selama-lamanya? Kita tahu Yerusalem ditinggalkan Allah dan menderita. Bahkan terjadi penduduk Yehuda seluruhnya terusir dari Yerusalem dan menjadi orang buangan di Babel pada masa pemerintahan Nebukadnezar II pada tahun 586 sebelum Masehi. Apa yang menyebabkan Allah menjadi berubah sikap? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. 2 Tawarikh 24 ayat 20b. Jadi, janji atau nubuat Allah bahwa Dia akan tinggal di Yerusalem selama-lamanya itu bersyarat, bahkan dapat dibatalkannya. Janji penyertaan Allah akan ditepati selama orang-orang Israel mempunyai komitmen kepada Allah. Sebaliknya, atas penolakan orang-orang Israel kepada karunia keselamatan, bahkan Tuhan Yesus sendiri meratapi Yerusalem. Lukas 19 ayat 41. Bandingkan Matius 23 ayat 37 sampai 39. Yerusalem mengalami kejatuhan yang dahsyat pada tahun 70 Masehi. Oleh karena pertobatan, Allah dapat membatalkan rencana penghukumannya terhadap kota Niniwe. Kenyataannya, Allah telah mengubah perjanjiannya. Lihat Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 35. Yang artinya, hak istimewa Israel sebagai umat pilihannya diubah pula Allah. Pada zaman perjanjian baru, Allah menentukan gerejanya adalah umat pilihannya dan Dia tinggal di tiap-tiap orang percaya. Dalam iman Kristiani, kita tidak lagi menaruh harapan kehadiran Allah kepada Yerusalem secara fisik, namun kepada hal yang lebih kekal, yaitu Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Tempat tinggal Allah dalam kekudusan sejati adalah Yerusalem sorgawi, Galatia 4 ayat 26, atau Yerusalem yang baru. Situasi hidup bisa berubah, namun hal itu tidak berarti Allah mengalami perubahan. Misalnya dalam kasus Raja Hizkia yang sakit dan hampir mati. Setelah mendengar firman yang dibawa Nabi Yesaya bahwa saat kematiannya tidak lama lagi, Raja Hizkia pun berdoa kepada Tuhan dan Tuhan sembuhkan. 2 Raja-Raja 20 ayat 1-5. Namun hal ini bukan berarti rencana Allah sudah berubah, melainkan oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku.
2 Raja-Raja 20 ayat 6b. Tuhan mengingat janjinya kepada Daud. Jadi apa yang sudah Tuhan rencanakan sejak lama kepada Daud, bahwa keturunannya akan terus ada, ia genapi dalam diri Hizkia. Ketidakberubahannya merupakan sifat hakiki dari Allah. Dia tidak bisa menjadi lebih dan dia tidak bisa menjadi kurang, karena memang dia sudah sempurna dari awal. Jadi Allah tidak berubah. Ia tetap sama dalam keberadaannya dan atributnya. Keberadaan Allah tidak berubah. Mazmur 102 ayat 27 sampai 28. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ketidakperubahan Allah berarti Dia konsisten. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Allah bukan manusia, sehingga tindakannya tidak berubah. Maksud dan rencana Allah bersifat konsisten karena kehendaknya tidak berubah. Ia berjanji kepada Abraham dan Ia menepati janjinya. Sahabat, kalau kita berbicara tentang perubahan, maka perubahan itu menjadi lebih baik. Tetapi Allah tidak berubah sebab Dia sempurna. Dalam kata lain dapat dikatakan Dia stabil. Maksudnya, kebaikan Allah sudah sedemikian sempurna dan Allah terus-menerus baik. Dia tidak bisa menjadi lebih baik atau kurang baik, atau tidak baik. Tidak seperti matahari yang masih terikat oleh waktu, sehingga bisa menimbulkan bayangan di siang hari. Tetapi Allah terus-menerus baik. Allah tidak berubah, baik dalam keberadaannya dan kebaikannya. Allah berada di atas segala sesuatu, bahkan Allah berada di atas segala perubahan. Allah tidak berubah, tetapi Dia adalah pribadi yang mengubahkan. Super agent of change, kata dosen saya. Mengapa? Karena Allah tidak berubah atau tetap sama dalam motifnya dalam bertindak, maksud dan tujuan serta sifat-sifatnya. Mazmur 33 ayat 11 mengatakan, rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Allah merencanakan segala sesuatu sejak kekekalan seperti yang Efesus 1 katakan. Dan apa yang Allah sudah rencanakan sejak kekekalan akan terus ada turun-temurun. Apa yang Allah rencanakan akan tetap ada untuk selama-lamanya. Janji-janji Allah pun tidak berubah. Mengapa Allah tidak berubah? Karena Allah adalah roh yang kekal dan tidak terbatas. Allah tidak bersifat material dan tidak memiliki tubuh jasmani. Roh tidak memiliki daging dan tulang. Allah adalah roh. Maka Allah tidak dapat dilihat. Ulangan 4 ayat 15. Tubuh jasmani dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi Allah tidak terbatas pada ruang dan waktu. Keadaan kita boleh berubah. Situasi hidup kita bisa tidak konsisten, tetapi kita memiliki Tuhan yang tidak berubah dan yang bisa dijadikan sebagai sandaran hidup. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah saya menemani Anda kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.